Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel aku. Di video kali ini sesuai judulnya, aku akan bahas mengenai pengalaman aku PSA, yaitu perawatan saluran akar gigi. Bagaimana prosesnya, biayanya, dan juga hasilnya aku bakal jelasin secara rinci di video ini. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis kalau kalian penasaran. Sebelum itu, sebelum aku jelasin perawatan saluran akar itu gimana, aku mau jelasin dulu gigi aku yang dirawat ya. Jadi gigi aku yang sebelah kanan, dia bukan gigi geraham ya, dia di depannya, pokoknya dia punya dua saluran akar itu bolongnya itu dari dalam ternyata. Yang aku tuh nggak tahu selama ini gigi aku bolong karena aku nggak ngerasain sakit sama sekali waktu itu. Dan tiba-tiba gigi aku tuh menghitam, email giginya mungkin ya, itu menghitam karena aku nggak ngerasain sakit sama sekali. Pada saat itu aku nggak ke dokter gigi karena aku ngerasa baik-baik aja waktu itu kan. Pas aku makan rendang, mungkin dagingnya nyangkut ke gigi aku kurang paham. Pokoknya waktu aku ngunyah tiba-tiba sakit, kayak tiba-tiba denyut gitu gigi aku. Ya ampun, sakit banget waktu itu. Jadi karena aku nggak tahan, aku langsung ke apotek untuk beli obat penghilang rasa sakitnya. Keesokan harinya aku langsung ke dokter gigi. Sampai di dokter, gigi aku dibongkar sama dokternya. Ternyata gigi aku tuh udah bolong dari dalam dan itu udah kena syaraf. Makanya gigi aku tuh sakit banget, bahkan sampai aku sakit kepala loh. Setelah itu dokternya langsung melakukan tindakan di gigi aku, dibersihin gigi aku semuanya, dibersihin sampai ke akar-akarnya. Waktu dibor, aku ngalamin sakit yang sangat amat luar biasa. Menurut aku nggak lebay ya, aku bukan nakut-nakutin kalian, tapi pengalaman aku itu aku sangat sakit gigi aku waktu dibor. Aku ngerasa kayak gigi aku tuh kayak akarnya tuh dibor gitu loh, mungkin diperlebar jalan akarnya, jalan saluran akarnya, aku kurang tahu juga. Pokoknya waktu itu sakit banget dan aku nggak dibius sama sekali. Jadi aku selama 2 jam itu aku tahan rasa sakit itu. Aku mau nangis cuman aku malu karena udah besar kan, udah umur berapa ini, masa ke dokter gigi masih nangis gitu di pikiran aku waktu itu. Jadi setelah dibersihkan, gigi aku ditambal sementara sama dokternya. Disuruh datang 1 minggu kemudian. Setelah ditambal sementara, dokternya ngasih obat untuk menghilangkan rasa sakit karena katanya bisa 1 malam gigi aku yang dibersihkan ini kemungkinan bisa sakit. Ternyata benar malamnya sakit. Nah, di perawatan yang pertama ini aku ngeluarin biaya sebesar 350.000. Lalu minggu depan aku datang kembali. Setelah itu dokternya bongkar tambalan sementara aku dan dibersihkan sedikit, mungkin ada kotoran atau gimana, aku kurang tahu. Pokoknya dia ada ngebor juga. Waktu itu aku nggak ngerasain sakit sama sekali di bor. Alhamdulillah aku nggak ngerasain sakit sama sekali kayak yang pertama, karena aku bener-bener, aku bilang ke dokternya, dok kalau bisa dibius ya yang untuk sekarang ini, karena aku takut sakit kayak kemarin gitu. Aku sampai wanti-wanti ke dokternya. Terus dokternya nggak bius aku, cuman ya memang itu waktu di bor itu aku nggak sakit lagi. Pokoknya yang kedua ini aku nggak ada ngerasain sakit sama sekali. Dokternya kayak masukin jarum kecil ya, kayak gimana ya jarumnya itu, pokoknya dimasukin ke saluran akarnya, diputar-putar, dia ada alat putar-putarnya gitu. Mungkin itu untuk ngambil sarafnya ya. Setelah itu dokternya menyuntikkan cairan, rasanya kayak Baclean ya, pokoknya nggak enak, pahit banget rasanya. Setelah itu dokternya masukin sesuatu di saluran akar aku dan ditambal sementara. Di perawatan yang kedua ini aku ngeluarin biaya sebesar 350.000. Jadi perawatan terakhir ini yaitu gigi aku ditambal permanen. Tambalan sementara gigi aku dibongkar sama dokternya, lalu dibersihkan seperti biasa. Saluran akar gigi aku itu dikasih satu, aku nggak tahu namanya ya, pokoknya dikasih untuk ngisi saluran akar aku. Setelah itu dipotong, kalau nggak salah aku ya kayak dibakar. Cuma aku nggak ngerasain sakit sama sekali sih waktu perawatan itu, dan juga prosesnya cepat. Tapi lebih cepat yang kedua sih, proses yang kedua. Pokoknya yang terakhir ini nggak terlalu lama, pokoknya termasuk cepat sih, termasuk cepat.
Nah, biaya yang aku keluarin di proses yang terakhir ini itu sebesar 400.000. Dan ini merupakan proses terakhir. Perawatan saluran akar gigi aku itu 3 tahap ya. Jadi yang pertama pembersihan, yang kedua pengisian saluran akar, yang ketiga itu tambal permanen. Total biaya keseluruhan yang aku keluarkan untuk biaya perawatan saluran akar ini kurang lebih 1,1 juta. Itu untuk satu gigi aja. Kebetulan aku nggak pakai BPJS, aku pakai biaya pribadi ke klinik dokter biasa. Sebetulnya aku ada rencana untuk perawatan saluran akar giginya itu di BPJS, tapi pada saat itu BPJS nggak nerima perawatan apapun, perawatan gigi apapun, karena lagi masa pandemi ini ya, masa pandemi. Jadi pokoknya cuma dikasih obat aja sih setahu aku, karena aku nggak bisa nahan rasa sakitnya lagi. Jadi aku ke dokter umum. Sekian penjelasan aku secara rinci dari tahap 1, 2, 3 mengenai perawatan saluran akar gigi. Untuk kalian yang masih ragu untuk perawatan saluran akar gigi, takut kemahalan atau rasanya sakit atau gimana pun alasan kalian, tapi percayalah, kalian lebih baik perawatan saluran akar gigi aja, udah PSA, nggak usah takut-takut. Jujur aku sebenarnya waktu PSA juga takut ya. Aku sambil nunggu tuh 1 minggu kemudian untuk datang ke Bali tuh aku selalu nonton review-review orang mengenai PSA, dan semakin aku tonton semakin buat aku takut. Cuman yang aku pikirin pada saat itu, daripada aku nggak bisa makan enak gara-gara gigi aku sakit, lebih baik aku nahan sakit sementara waktu di PSA daripada selamanya ya. Selama gigi kalian nggak diobati, ya itu nggak bakal sembuh sendiri gitu loh. Mau nggak mau kalian harus PSA. Jadi itu yang seharusnya mindset yang kalian tanamkan gitu di pikiran kalian kalau misalnya kalian takut mau PSA. Saran aku sih kalian cari dokter yang kira-kira review orang bagus ya. Misalnya di daerah kalian nih banyak review-reviewnya, oh dokter ini bagus, ya udah kalian pergi ke situ. Kalau misalnya kalian bingung cari dokternya, memang penting untuk kita saat perawatan saluran akar gigi itu harus cari dokter yang benar-benar kita percaya. Kita percaya kinerja dokter itu. Kalau misalnya kalian nggak yakin sama dokter itu, dokter apapun itu, misalnya dokter ini kalian nggak yakin sama dokter ini, ya udah nggak usah dilanjutin gitu. Kalian cari dokter yang kalian percaya. Oke, sekian video aku kali ini. Mudah-mudahan penjelasannya bisa dipahami ya. Buat kalian yang kira-kira masih kurang paham sama penjelasan aku, kalian bisa tanya di kolom komentar. Kalian bisa komen kira-kira pertanyaan yang kalian masih ragu. Insya Allah bakal aku baca dan aku balas semampu aku.